Jika saya di tanggal 18 Juli 2025 mau terbang ke Singapura dari Jakarta, harga tiket pesawatnya adalah Rp772.000. Bandingkan harga ini dengan tiket pesawat ke Batam dengan maskapai yang sama, harga tiketnya adalah Rp1.164.900. Perbedaan ini bukan sebuah kasus khusus. Kita bisa lihat perbedaannya pada berbagai macam rute lainnya, meskipun jarak penerbangannya sama. Apa yang menyebabkan ada gap harga antara tiket domestik dan internasional? Harga tiket pesawat mencakup beberapa komponen biaya, gaji kru, pesawat, perbaikan, marketing, staf di kantor, dan lainnya. Perbedaan harga domestik dan internasional mulai muncul pada biaya di luar intrinsik cakupan kepesawatan, atau disingkat biaya DIK. Penerbangan domestik perlu bayar PJP 2U, PPN 11%, dan IWJR. PJP 2U itu biaya yang dipungut dari bandara untuk operasional fasilitasnya seperti travelator, garbarata, eskalator, troli, dan toilet. Tiket internasional juga ada ini yang biasa dinamakan airport tax. Tetapi, dua biaya lainnya, biaya PPN dan IWJR, itu hanya berlaku pada penerbangan domestik. Sebagai perusahaan for profit, tidak mungkin maskapai akan menelan biaya tersebut. Jadi akan dibebankan pada konsumen. Biaya di luar intrinsik cakupan pesawatan juga bisa muncul pada tempat yang tidak disangka, seperti di perbaikan suku cadang. Ada dua pilihan dalam perbaikan suku cadang, perbaiki di MRO domestik atau di MRO internasional. Kalau di skenario 1, berarti akan diimpor suku cadang dari luar. Ini karena hampir semua bagian dari pesawat itu tidak ada yang diproduksi di Indonesia. Suku cadang yang diimpor akan dikenakan pajak impor. Kalau skenario 2, berarti bagian yang rusak akan dikirim ke luar negeri seperti di Singapura atau di Malaysia. Setelah siap diperbaiki, sebelum barangnya bisa masuk ke Indonesia, maka harus bayar lagi pajak impor dan bea cukai. Untungnya dengan penetapan PMK nomor 81 tahun 2024 yang telah berjalan dari 1 Januari 2025, bea seperti bea masuk dan PPN sudah dibebaskan untuk suku cadang pesawat. Selanjutnya adalah biaya pada pengisian aftur juga. Jika pesawat domestik mengisi aftur di Indonesia, maka biayanya akan dikenakan pajak PPN 11%. Ini berbeda dengan pesawat penerbangan internasional yang tidak perlu membayar pajak PPN 11% ini. Jadi tiket domestik itu seperti terkena double tax. Dan selagi tentang aftur, harga aftur Indonesia itu termahal di ASEAN. Itu kata CEO Capital A. Berhad yang merupakan induk perusahaan AirAsia. Katanya, harga aftur Indonesia lebih tinggi sebanyak 28% dibanding negara-negara lainnya di ASEAN. Bahkan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pun setuju dan menilai bahwa harga aftur di Indonesia lebih mahal 22 hingga 45% dibanding negara lainnya. Dan perhitungan harga aftur masih menggunakan rumus yang tidak relevan lagi. Beberapa website berita mampu melampirkan harga aftur dari berbagai macam negara di kawasan ASEAN pada periode September 2024. Tetapi saya pribadi tidak menemukan sumber primernya. Saya bahkan sudah sampai pencet page 2 di Google tapi masih tidak ketemu. Yang bisa saya temukan adalah data dari IATA, International Air Transport Association. Di sini untuk rata-rata Asia dan Oceania pada tanggal 6 September 2024 adalah sebesar 207,86 cents per gallon atau sekitar Rp8.456 per liter. Jadi harga aftur di Indonesia itu lebih mahal sekitar 50-77% dibanding rata-rata di Asia dan Oceania. Harga aftur di Indonesia juga sangat variatif antara bandara yang ada di Indonesia. Dari website Pertamina sendiri, ini adalah data-data untuk September 2024. Dari 73 bandara yang dilayani, hanya 3 bandara yang memiliki harga aftur yang mulai di angka 13.000. Sisanya berada di kisaran harga 14-15.000. Perbedaan 1 atau 2.000 ini bisa menjadi perbedaan sebesar 67 juta dalam biaya aftur. Pasok rantai dari aftur di Indonesia itu cukup kompleks dan kebutuhan jumlah aftur dan frekuensi terbang dari setiap bandara itu berbeda. Jadi, pada bandara yang sepi, infrastruktur yang belum lengkap dan kebutuhan aftur belum mencapai economy of scale yang mampu membuat harga aftur menjadi lebih murah. Tetapi, ketidaksetaraan harga aftur antara daerah biasa membuat penerbangan ke daerah tertentu, daerah terpencil misalnya, menjadi lebih mahal dibanding penerbangan lainnya. Pihak dari Pertamina mengatakan bahwa harga aftur dari Indonesia itu tidak mahal, bahkan cukup kompetitif. Bagi mereka, harga aftur itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai cara perhitungan harga aftur. Apakah harga aftur Indonesia mahal atau tidak? It's up to you. Tetapi data dan anekdot menunjukkan bahwa harga aftur Indonesia itu tergolong mahal. Kondisi ekonomi dan market di Indonesia juga tidak membantu menurunkan harga tiket. Penentuan harga tiket pesawat di Indonesia itu sedikit berbeda dengan internasional. Rute pada penerbangan domestik itu sudah ditentukan TBA, tarif batas atas, dan TBB, tarif batas bawahnya. Jadi contoh seperti rute dari Jakarta ke Batam, harga maksimalnya adalah Rp1.440.000 dan harga minimalnya adalah Rp504.000. Kemudian maskapai dibebaskan untuk menetapkan harga asal masih di dalam batas.
Ini berbeda dengan tiket internasional, di mana harga dari tiketnya sepenuhnya diserahkan pada maskapai atau yang disebut free market. Kalau gitu bagusan punya kita dong, jadinya harga tiket gak ada yang terlalu mahal. Yes and no. Tujuan dari TBA adalah seperti tadi, memastikan tidak ada harga dari tiket pesawat yang terlalu mahal, sehingga selalu terjangkau. Sedangkan TBB itu untuk memastikan tidak terjadi perang harga antara airline dan memastikan keselamatan juga bagi penumpang. Airline tidak akan mengejar harga termurah dengan menghemat biaya dalam hal seperti maintenance yang kemudian bisa menyebabkan kecelakaan. Yang dikorbankan dengan adanya regulasi ini adalah fleksibilitas yang lebih leluasa. Menjual tiket pesawat itu agak beda dengan barang lainnya, karena ada insentif sangat besar untuk memastikan kursi pesawat tidak ada yang kosong. Batas umur sebuah pesawat dapat ditentukan dengan yang namanya pressurization cycles, yaitu angka berapa kali pesawat dapat terbang sebelum perlu dipensiunkan. Setiap kali pesawat terbang, maka akan melewati satu pressurization cycles. Untuk memaksimalkan jumlah pressurization cycles yang terbatas, maka akan lebih produktif untuk setiap penerbangan itu tidak ada kursi yang kosong. Ini didukung lagi dengan fakta kalau biaya angkut 300 penumpang dengan 200 penumpang itu tidak jauh beda. Jadi airline bisa menawarkan diskon besar untuk memastikan kursinya terisi. Dengan adanya TBB, airline tidak bisa menawarkan diskon yang terlalu drastis. Masalah fleksibilitas ini juga berdampak pada pendapatan airline ketika peak season. Yang biasa dilakukan oleh airline adalah mendapatkan laba yang besar ketika musim sibuk seperti mudik dan liburan. Dan kemudian memberikan harga murah ketika off-peak season untuk menarik customer dan mengisi kursi. Domestik juga demikian, tetapi dibatasi oleh TBA dan TBB yang telah ditentukan. Efek samping yang dapat terjadi adalah apabila airline merasa untung yang didapatkan itu tidak cukup pada peak season, maka ketika off-peak season pun harganya masih dekat dengan TBA. Perlu kita ketahui bahwa aturan tentang TBA dan TBB itu terakhir kali ditetapkan pada tahun 2019. Ini berarti perhitungan yang dilakukan masih menggunakan variabel-variabel dari tahun 2019, seperti nilai tukar USD yang pada saat itu masih 12.500 dengan harga aftur Rp9.500 dan lainnya. Sedangkan kedua hal itu saja sudah naik secara drastis. Airline dapat merasa bahwa harga yang mereka tetapkan 5 tahun lalu itu sudah tidak sustainable, sehingga kemudian mereka memasang harga tiket yang mendekati atau pada TBA, mau itu peak season atau off season, bukan karena mereka mau untung setinggi-tingginya, tetapi karena memang itu harga yang perlu ditetapkan agar tetap operasional. Penentuan TBA dan TBB menunjukkan bahwa industri penerbangan sering memerlukan mata uang asing yaitu USD dalam operasionalnya. Mulai dari biaya sewa pesawat, perbaikan, dan maintenance terspesialisasi, pembelian suku cadang, itu semua tentu membutuhkan USD. Rupiah bukan mata uang yang tergolong kuat, jadi jika rupiah semakin melemah akan menjadi semakin mahal untuk membayar biaya operasional tersebut. Dalam pembelajaran ekonomi ada namanya hukum supply and demand. Semakin tinggi demand terhadap sebuah barang dan semakin rendah supply-nya, maka harga barang akan menjadi semakin tinggi. Menurut 3 orang ini, jumlah pesawat dalam armada Indonesia masih kurang dan belum mencapai jumlah ideal. Lebih tepatnya, jumlah pesawat kita belum pulih dari 2019. Sebelumnya Indonesia memiliki sekitar 700 pesawat, sedangkan jumlah pesawat di Indonesia setelah pandemi hanya sekitar 390-400 pesawat. Ini berarti suplai pesawat yang ada masih belum mencukupi kebutuhan yang ada. Ini bisa membuat harga tiket pesawat domestik untuk daerah yang sepi peminat menjadi lebih mahal lagi. Pembahasan mengenai harga tiket pesawat tidak akan komplit tanpa membahas pemain yang terlibat dalam penerbangan. Siapa aja sih maskapai-maskapai yang ada di Indonesia? Lihat tabel ini. Tabel ini menunjukkan data pangsa pasar domestik pada tahun 2023. Dari 14 operator dalam negeri, 4-nya milik Lion Air Group, yaitu Batik Air, Lion Air, Super Airjet, dan Wings Air. Selanjutnya adalah Garuda dengan anak perusahaannya Citylink. Dari 2 pemain ini saja sudah mencakupi sekitar 90% dari pangsa pasar penerbangan domestik Indonesia. Dalam artikel dari Kompas, terdapat sebuah kutipan dari Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Putu Eka Cahyadi. Dominasi Lion Group luar biasa. Market share hampir 70% sekarang. Kalau dia collapse, kita nggak bisa kemana-mana. Data ini menunjukkan betapa sedikitnya pemain yang berarti di Indonesia. Ini bisa menjadi masalah keamanan nasional, seperti sebelumnya dikatakan tentang Lion Air Group. Kalau dia collapse, kita nggak bisa kemana-mana. Tingkat ketergantungan ini tentu bisa berbahaya jika tiba-tiba Lion Air Group bangkrut. Transportasi Indonesia akan seketika menjadi lumpuh. Ini berarti perusahaan-perusahaan ini menjadi seperti too big to fail. Jika perusahaan-perusahaan ini mengalami masalah yang terlalu besar, maka perusahaan besar ini harus ditolong oleh pemerintah.
pemerintah. Ini pernah terjadi dengan Garuda Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Pada saat itu, Garuda Indonesia memiliki utang yang terus membesar hingga 140 triliun dan tidak bisa membayar kreditornya. Pemerintah Indonesia kemudian harus turun tangan untuk memastikan bahwa Garuda Indonesia itu tidak kolaps dengan injeksi dana, bantu negosiasi pengurangan utang, dan lainnya. Mungkin ada argumen bahwa Garuda Indonesia itu BUMN, jadi pastinya akan ditolong oleh pemerintah. Tetapi jika Lion Air Group collapse, maka dampaknya akan sama atau bahkan lebih besar dari Garuda. Apakah yakin tidak akan ditolong? Kurangnya pemain berarti juga bisa menjadi masalah bagi konsumen. Dalam market, ketika sebuah perusahaan mencapai posisi dominan di pasar, maka tidak ada lagi insentif untuk berinovasi ataupun berkompetisi. Karena mereka tahu sendiri bahwa konsumen tidak memiliki pilihan lainnya, sehingga konsumen akan terpaksa menerima harga yang telah ditentukan mau setinggi apapun harganya itu. Kita bisa melihat contoh ini terjadi di banyak perusahaan besar, Intel, Boeing, Ticketmaster, Amazon, ataupun Adobe. Banyak orang yang sudah tidak suka atau tidak ingin menggunakan produk mereka, tetapi tidak ada kompetitor sepadan yang bisa menjadi alternatif. Posisi mereka di market ini juga memungkinkan mereka untuk bersaing secara tidak sehat. Bukan berarti saya menuduh mereka bersaing secara tidak sehat sekarang, tetapi hal ini pernah terjadi sebelumnya. Pada Februari 2019, BPS mengeluarkan data bahwa penumpang pesawat domestik pada bulan itu turun sebanyak 15,46% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan jumlah penumpang ini juga menjadi anomali ketika dibandingkan dengan jumlah penumpang udara tahun lalu. Sedangkan angka transportasi laut dan darat meningkat. Ini berarti ada sesuatu yang membuat orang berpaling dari transportasi udara. Penurunan jumlah penumpang ini berkorelasi kuat dengan harga tiket yang pada saat itu masih tinggi, padahal sudah lewat masa sibuknya penerbangan. KPPU kemudian melakukan investigasi terhadap maskapai-maskapai di Indonesia dan menemukan bukti kuat bahwa ada kesepakatan antar pelaku usaha untuk meniadakan diskon serta meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Singkat cerita, pada Juni 2020, setelah 1 tahun, KPPU memutuskan bahwa terbukti secara sah bahwa 7 maskapai telah melanggar pasal 5 dan pasal 11 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keputusan ini di-reinforce kembali dalam pengajuan kasasi kembali terhadap MA. Memperhatikan berbagai fakta-fakta pada persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5, namun tidak terbukti melanggar pasal 11 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. 7 maskapai itu adalah PT Garuda Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Hukuman yang dijatuhkan adalah sebelum setiap kebijakan dari maskapai yang berpotensi mempengaruhi pasar penerbangan, maskapai harus memberikan laporan tertulis kepada KPPU, dan hal ini berlangsung secara 2 tahun. Apakah berarti harga tiket yang tinggi sekarang itu karena adanya kartel tiket? Tidak juga. Industri penerbangan ini merupakan industri dengan margin yang sedikit. Garuda Indonesia sendiri hanya melaporkan profit margin sebesar 5,29% untuk tahun 2018. Jadi menurut saya, mahalnya harga tiket domestik itu tidak datang dari manipulasi ataupun kolusi antara maskapai di Indonesia. Tetapi apakah hal yang sama tidak akan terulang? Belum tentu juga. Itu kenapa penting untuk adanya kompetisi. Pertamina juga menjadi sorotan dari KPPU setelah ada kasus dugaan persaingan tidak sehat. KPPU sedang melakukan penyelidikan terhadap Pertamina karena ada dugaan melakukan monopoli dalam penyediaan aftur. Menurutnya, Pertamina memanfaatkan posisinya dan menolak masuknya mitra baru dalam penyediaan aftur. Izin niaga aftur di Indonesia sekarang hanya dipegang oleh 4 perusahaan, yaitu PT AKR Koporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar Petroindo, serta PT Pertamina Patra Niaga. Dari 2 yang menyediakan aftur di bandara, Pertamina memiliki pangsa pasar sebesar 99%. Investigasi mengenai hal ini masih dilakukan dan masih berkembang. Jadi perlu lihat bagaimana nanti hasilnya. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa alasan yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal? Berikan pendapatmu di komentar di bawah.